Salatun wa taslimun wa azka tahiyati alal Mustafa'l Mukhtari khairil bariyah. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilu li qalbihi dajali wa hayrati faya rabbi mati'ni bisyirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati kalamul qadimun la yumaddu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilu li qalbihi dajali wa hayrati faya rabbi mati'ni bisyirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati kalamul qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilu li qalbihi dajali wa hayrati faya rabbi mati'ni bisyirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sebelum kita memulai kajian kita pada malam ini, malam Kamis tanggal 1 ya? Tanggal berapa? 1 Maret 2023. Kapan? Enggak, adek gua ya. Mari kita baca niat belajar dulu. Nawaitu ta'alluman wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal muzakara wa tazkira wal ifada wal istifada wal hassa alla tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnu al-fuqara anzil alaina al-ghais waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahi. Allahumma inni as'aluka bismikal azam masukkan al-maktubi min nuri wajhikal a'la al-mu'abbad daimul baqil mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa as'aluka bismikal azam al-wahid bi wahdatil ahad al-mutali an wahdatil kammi wal adad al-muqaddisu an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sabil azami li kulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbi al-imani wa tufahhizuni al-Qur'an wa tufahhimni minhul ayat wa taftahu li bihan nurul jannah wa nurun na'im wa nurin nazar ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang saya hormati Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kita puji Allah Subhanahu wa taala yang dimana masih dengan malam ini kita mau ya melaksanakan wiridan malam Kamis, bacaan Yasin, ratib, kemudian kajian sifat 20 Habib Utsman bin Aqil bin Yahya. Salawat serta salam pada Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan memberi kajian, mengisi kajian ini, saya dan kalian yang datang melihat ataupun yang nonton nanti streaming delay ya,
live delay, termasuk bukti bahwa kita adalah benar-benar umat Nabi besar Muhammad SAW yang dapat dibanggakan di hari kelak. Ya, yang saya hormati Ustaz Muhammad Rifat, teman-teman yang pada datang, juga para jemaah yang live delay. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sekarang melanjuti kajian selanjutnya adalah muridun. Artinya orang yang murid, orang yang menginginkan ya, muridun. Allah mempunyai sifat muridun, menginginkan. Maka mustahil ya yang terkekang gitu ya. Terkekang dalilnya yaitu dalil sifat iradat, dan maka patut bagi mukmin mutakid bahwasannya ia baik berminta doa pada Allah Ta'ala dengan segala kebajikan dunia dan kebajikan akhirat, dan menolak segala bahala dunia akhirat adanya gitu ya. Jadi muridun artinya menentukan ya. Allah Maha menentukan. Allah Maha menentukan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Fa'alu lima yurid. Ya. Allah Maha menentukan. Allah Maha menentukan. Ya. Allah Maha menentukan ya, dari siang ke malam, malam ke siang lagi, siang ke malam, dari Senin ke Rabu, terus ke Minggu, ya, berganti bulan, berganti tahun. Allah Maha menentukan pohonan itu bertumbuh atau mati layu kering, kemarau, musim panas, musim dingin. Semuanya ada di genggaman tangan Allah. Jadi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Hanya kepada tangannya Allah lah, hanya dengan kekuasaannya lah gitu ya. Maka Allah menentukan gitu ya. Ada orang baik, ada orang jahat ya. Bagi Allah sangat mudah ya untuk membuat semua orang menjadi baik gitu. Bagi Allah sangat mudah untuk merubah, bukan ya, merubah juga mampu gitu Allah ya. Allah sangat mampu kalau semua orang jadi jahat semua gitu ya. Allah juga mampu, bahkan Allah nggak berkurang gitu sama sekali keesaannya, kekuatannya, keagungannya, keazimannya. Kalau Allah itu, kalau semua orang itu pada zolim gitu, nggak ada yang beribadah sama Allah gitu ya. Jadi kalau ada orang ini maksa banget itu ngajakin ngaji gitu, emang Allah udah tentuin dia mau datang, udah jadi paksa ya. Memang itu dia berarti jarang baca Quran itu. Memang Allah udah tulis seperti itu. Jadi kita nggak perlu risau atau khawatir itu. Ada orang susah banget kita ajak baik gitu ya. Mau dikasih tahu tambeng banget itu. Nah ini yang salah tuh orang ini. Yang salah tuh bukan orang itu, orang tapi kita sendiri itu. Ya, kita sendiri yang nggak membaca Al-Quran dan hadis ya. Di Al-Quran dikatakan itu, ya Allah sangat mampu gitu ya. Allah sangat menentukan murid artinya orang menginginkan. Ustadz artinya orang yang melayani ya. Jadi kalau ada ustadz minta dilayani, namanya terbalik, ustadznya jadi murid ya, terbalik tuh ya. Jadi ini untuk para asatis ya, seharusnya jiwa-jiwa kalian tuh jangan jadi jiwa-jiwa duniawi gitu. Jangan jadi pelacur-pelacur agama gitu ya.
Ustadz sendiri artinya kan melayani, berarti melayani umat, melayani orang. Orang yang udah mau menjadi ustadz, terus dia minta diorangin, ya salam, hilang lah tuh ilmunya, gugur. Keustazannya diragukan ya. Bahkan kalau di Mesir itu ustadz itu dia harus S2 gitu. Setelah ustadz itu harus S2 di Mesir. Di Malaysia ustadz itu harus dapat izin dari negara dengan sistem kerajaan gitu ya. Oh, Masya Allah. Nah ini murid ustadz, terus bedanya apa? Tulab orang yang menuntut gitu. Tapi kenapa Allah makanya Habib Utsman bin Aqil bin Yahya menggunakan istilahnya sifat 20 ini murid gitu, bukan muridun. Artinya orang yang menentukan. Kalau maksudnya isim, waktu atau tempat atau media atau zatnya itu gitu. Makhluknya itu menentukan gitu. Isim tempatnya, isim namanya, isim medianya gitu. Isim waktunya, isim zamannya, Allah itu maha menentukan gitu. Berarti orangnya ya disebut bukan orang yang disebutnya Tuhannya gitu. Tuhan yang maha menentukan gitu ya. Ya. Ada neraka, ada surga ya. Allah ciptain neraka, ada surga, ada laki-laki, ada wanita, ada siang dan malam, ada albino, ada hitam, putih, ada sawo mateng, ada kuning langsat, ada putih susu, gitu ya. Orang-orang tuh aneh, orang Rusia tuh putih susu gitu ya, karena putihnya putih biru, ya, cantik gitu, cantik. Hitam juga ada, anaknya Michelle Obama kan cantik tuh, hitam, sensual ya, hitam. Nah, apa jadi ngomongin orang sih? Ya maksudnya gitu. Allah sangat menentukan, ya. Wa qabaila lita'arafu, Allah bikin kita berqabail agar saling mengerti, saling memahami satu sama lain ya, berbangsa-bangsa. Lanjut ya. Dan manusia itu Allah ciptain, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, ahsani taqwim ya. Jadi nggak ada tuh namanya istilahnya misalnya orang cacat lah ya itu. Misalnya anaknya itu cacat gitu, itu pasti karena orang tuanya gitu, pasti orang tuanya itu berhubungan ya ketika ini ya, ketika apa sih, Allahumma sholli ya, ketika berhubungan tuh lagi masa haid gitu, biasanya dihajar tuh. Makanya di Islam dilarang banget kalau misalnya istrinya lagi dapat, jangan ditiban gitu ya, kan banyak yang lain gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya. Jadi Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntunglah manusia itu yang mensucikan, wa qad khaba man dassaha, dan rugilah mereka yang mengotorinya gitu. Dan Allah ngasih tuh, wa nafsi wa ma sawaha ya. Dan Allah dengan demi jiwanya yang disempurnakan, wa nafsi wa ma sawaha ya. Manusia sudah diciptakan dengan sangat sempurna gitu. Nanti korelasinya apa sih ya, kok manusia sama sifat Allah yang menentukan itu ya, maha menentukan ya. Kenapa ini belajar sifat 20 ya, karena penting tauhid ya. Pentingnya tauhid itu ya menjadikan kita orang yang beriman gitu. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang beriman itu sungguh ajib, kata Nabi. Saya sangat heran ya, terikat sama orang beriman gitu ya. Kalau dia ditimpa musibah, dia bersabar. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur gitu. Ini elegan banget kata Nabi gitu ya. Nah, ini mempelajari sifat 20 tujuannya adalah kita agar menjadi orang-orang yang beriman seperti itu ya. Innal insana khuliqa halwa iza massahu syarru jazua wa iza massahu khairu manua
illal musallin allazina hum ala salatihim daimun wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum, ya, lis-sa'ili wal mahrum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya. Dan sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh, ya, berkeluh kesah gitu ya. Jadi malumin aja kalau ada orang yang ngeluh, ya, emang udah Allah ciptain begitu ya. Ya, tapi kalau bisa jangan setiap hari ngeluh gitu ya. Karena semua orang ada masalahnya masing-masing. Gue juga punya masalah kali gitu. Kalau nggak punya masalah ya, ya jangan juga. Ada istilah tuh orang-orang sosial lah, orang-orang bukan sosial malah, orang-orang liberal ya. Hidup pasti ada masalah dibilang gitu. Kalau nggak punya masalah ya meninggal gitu. Padahal ya enggak, setelah meninggal tuh ada pertanggungjawaban. Di hidup itu ngapain aja begitu ya. Semoga manusia diciptakan bersifat suka mengeluh ya. Sama syarru jazua. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah ya. Wa iza masau khairu manua, dan apabila mendapat kebaikan, dia jadi pelit, bakhil gitu ya. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Sholat seperti apa gitu? Ada lanjutan ayatnya. Allazina hum ala sholatihim daimun, ya. Mereka ala sholatihim, masuk kan? Ala sholatihim, yang atas sholatnya setia sama sholatnya, ya. Jadi orang yang nggak pelit ketika dia duduk sini Pak, ketika dia ada rezeki dia nggak pelit, dia nggak berkeluh kesah, dia nggak ngeluh, ya. Nah itu adalah ciri-ciri orang yang sholat daim gitu. Jadi sholat daim itu seperti apa sih kadang gitu. Banyak nih kajian-kajian tasawuf tuh bingung gitu. Sebenarnya nggak perlu bingung gitu, karena udah dijelasin di ayat-ayat sebelumnya. Itu orang yang berarti kan tinggal kebalikannya. Kalau orang-orang ngeluh dia nggak ngeluh. Kalau ada harta, dikasih harta dia sedekah begitu. Wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum, ya, dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang-orang mukmin yang meminta dan yang tidak meminta ya. Jadi kan emang biasanya tuh dia udah kayak ada pos. Ciri-ciri orang daim itu, sholat daim, dia udah menyiapkan sebagian hartanya untuk dibagikan ke orang lain ya. Ntar siap-siap ada orang mau minjem kayak, ada orang mau butuh minta gitu, dikasih tuh. Nah kalau ente udah nemuin orang kayak gitu, ya berarti orang sholat daim tuh kayak gitu ya. Ciri-cirinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan Allah ya sangat mampu menentukan segala sesuatunya ya. Orang dari kaya bisa gak jadi miskin? Sangat mampu ya Allah. Allah bisa saja menginginkan itu, maha menentukan itu. Allah bisa saja menentukan. Ya. Di ayat yang lain ini ada potongan ayat Al-Baqarah. Allah yudha'ifu liman yasha. Allah bisa melipat gandain segala sesuatunya sesuai yang dikehendakin gitu. Allah bisa aja melipat gandakan pahala seseorang semaunya Allah gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, dari segi coba kita berkontemplasi coba. Ya. Nabi Ibrahim tuh, jangan Nabi Ibrahim ya. Kita muhasabah diri kita sendiri aja lah gitu. Ya. Dari sel ya, kumpulan sel itu menjadi sebuah organ ya. Dari organ ya, banyak organ nih, tulang ya, taji, daging gitu ya, jantung, hati, otak, mata, paru-paru ya. Jadi orang ya.
Orang tuh singkatannya organ dan rangka gitu ya. Organ tubuh. Iya, dari itu. Allah bisa tertentuin gitu. Dari pembuluh nadi arteri ke pembuluh nadi vena gitu ya. Dan lagi berhenti lah gitu. Bangkis jantung sepersekian detik. Makanya kita harus mengucapkan alhamdulillah gitu. Alhamdulillah gitu. Karena sepersekian detik jantung berhenti berdetak gitu. Kalau 3 detik ya 4 detik udah pasti bisa jadi rusak gitu, mati bisa jadi. Ya, apalagi 1 menit. Ya, jantung nggak berdetak ya, nggak bisa pompa seluruh darah ke organ tubuh ya, dari kaki ke kepala, ke kaki ke otak, ke kepala, ke kaki lagi gitu, nggak bisa baik lagi. Ya, jadi Allah sangat bisa menentukan ya. Faiza arada say'an ayyaku lalahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya, surat Yasin yang terakhir ini sangat ya sevisi misi, sangat selaras dengan perkataan Habib Usman bin Aqil bin Yahya bahwa sebaiknya Allah mempunyai sifat irodat, dan maka patut bagi mukmin mu'taqid yang berakal bahwasannya ia baik berminta doa pada Allah Ta'ala dengan segala kebajikan dunia dan kebajikan akhirat, dan menolak segala bala dunia akhirat adanya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mau mana, Man? Oh, beres. Ya, kemarin ada kejadian yang tidak menyenangkan lah ya. Mari kita bacakan Fatihah dulu untuk salah satu teman kita, anaknya teman kita ya, namanya David ya, yang di keroyok sama Mario ya. Ini sempat booming ya kemarin-kemarin gitu. Sebenarnya saya nggak terlalu demen yang booming gitu, tapi emang parah banget sih nih kelakuannya remaja saat ini gitu, Mario ini. Ya udahlah, itu udah diurus lah gitu. Pokoknya hukumnya udah berjalan, kita nggak usah ngomongin yang lain-lain gitu. Tapi boleh kita mengkritik nih yang lain ya. Sebelumnya kita bacain dulu dah, habis itu baru kita ngomongin politik sedikit ya. Mari kita sempatkan waktu bacakan Fatihah untuk teman kita agar diberikan kesembuhan segera pulih ya. Ya. Allahumma rabbin nas ashabil ba'sai isfi anta syafi la sifa'a ya khair Allahumma rabbin nas ashabil ba'sai isfi anta syifa ya syifa la sifauka la yughadiru saqama wa ala kunyatin sholihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Ya, jadi tadi saya pagi baca berita ya. Baca berita DPR mendesak KPK agar menyusut harta kekayaan bapaknya Mario gitu. Saya harap MPR jangan, DPR ya khususnya, ya kan DPR, saya baca berita tadi pagi DPR juga mendesak KPK untuk mengusut tuntas ya kejanggalan dari mana harta kekayaan anaknya Jokowi gitu ya, yang diajukan gugatannya oleh dosen Ubaidillah
gitu. Jadi DPR jangan tebang pilih kasih gitu ya, jangan tebang pilih kasih menghadap segala sesuatu agar berimbang gitu. Lagian PDIP cuma 19% gitu, jangan nggak terlalu banyak-banyak amat, meskipun memang dia itu yang terbanyak begitu, tapi kalian tuh harusnya fair play gitu. Kalian nih orang-orang DPR ya, yang kerjanya nggak ada kerjanya, besok kan pemilihan lagi nih 2024 ya. Saya udah pantau, saya udah lihat, teman-teman juga bisa ngeliat nih ya di PPID, Pusat Publikasi PPID Informasi dan Dokumentasi dan Data ya, dan Dokumentasi DPR itu ada di Gedung Nusantara 2 lantai 2 tuh. Teman-teman bisa cari, atau di website itu PPID MPR DPR RI gitu. Nah, teman-teman cari itu ya, kalau ada legislatif yang nggak ada kerjanya atau membuat kebijakan-kebijakan yang nggak pro rakyat, ya udah nggak usah dipilih gitu ya. Besok 2024 jangan sampai mengalami kesalahan yang sama ya, jamaah muslim maupun jamaah Indonesia ya, secara keseluruhan, karena memang di NU ini kan nggak ada istilahnya, nggak ada politik identitas lah gitu ya. Teman-teman Kristiani, teman-teman Katolik, teman-teman Yahudi, Buddha, Konghucu ya, Sunda Wiwitan, Kejawen, apapun lah itu gitu ya, di tempatnya masing-masing kenalin legislatifnya ya. Kalau mereka nggak menyuburkan ya hukum-hukum syariat Allah, mereka nggak menyuburkan kampung-kampungnya, daerah-daerahnya ya, masing-masing wilayahnya, ya mereka bukan wakil kita gitu. Ya, mereka memang wakil kenikmatan rakyat gitu. Mereka digaji, disuruh mikir, tapi mereka nggak melakukan kerjaan mereka gitu ya. Yang kedua, saya mau bahas tentang kasus dampak dari domino efek kasusnya si Mario ini, si Mario Dandi ini ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang dia mengakui berimbas gitu ya, kalau rakyat yang mau bayar pajak gitu ya. Ya ini bagi pelajaran juga bagi kita ya. Memang dari dulu nih anak-anak pejabat itu tengil ya. Seharusnya pejabat-pejabat tuh ngajarin anaknya untuk down to earth. Ya, ini udah bukan rahasia umum lagi ya. Bahkan saya punya teman anak pejabat gitu, sangat gitu ya. Nah itu pokoknya intinya gitu dah ya. Nggak di mana-mana itu udah sunatullah gitu. Dan seharusnya memang anak pejabat ini diajarin down to earth gitu, bukan jumawa. Ada anak gitu, si anak presiden, si anaknya menteri, ya alay banget. Gak usah disebut lah ya namanya gitu. Orang kampung, OKB, ya orang kaya baru. Ya presidennya nggak ngajarin namanya apa ya, menghargai sesama gitu, agar tidak terjadi ketimpangan sosial gitu, bukan malah menunjuki keramah tamahan sesama, terhadap sesama, equal. Sayyidina Ali bilang kalau anak muda tuh ya lu, bukan bapak lu gitu. Ini anak muda tuh gua, bukan bapaknya gitu ya. Ya ini karena efek dari Mario ini rakyat nggak mau bayar pajak. Nah ini salah nih. Nah ini salah, di Islam itu ada namanya jizyah ya. Ya, Nabi menciptakan Madinah ya, kota Madinah disebutnya Madinah ya. Ya, asal mulanya tuh jadi gemilang gitu karena pajak begitu, karena pajak. Dan pajak itu semua orang yang bayar pajak nanti dilindungi oleh Nabi, bahkan dia non muslim ya. Barang siapa yang menghardik ya atau menyakiti baik lisan maupun tangan sampai luka, Nabi yang akan membelanya gitu, akan memerangi langsung gitu. Bahkan di hadis seperti itu ya. Karena pajak ini, jaminan pajak ini gitu. Sekarang logikanya begini ya. Kalau kita punya kelas lah gitu, kelas ya. Kelas, kemudian ada ketua kelas, ada bendahara, ada sekretaris gitu ya. Nah ini 40 orang ini nggak mau bayar, tapi giliran
jalan-jalan, mintanya pakai duit kas gitu. Giliran mau ada acara outing, ada acara yang seru-seruan, bakar-bakar ayam pakai uang kas gitu. Kan nggak bisa gitu ya, nggak bisa gitu. Atau analoginya lain, seperti koperasi lah ya, koperasi simpan pinjam gitu ya. Semua anggota ya memang dikasih kemudahan lah, fasilitas peminjam gitu. Terus mereka nggak mau bayar uang bulanan atau uang pokok begitu ya. Terus koperasi itu dari mana, dari selain dari simpan pinjam gitu, dari mana koperasi itu bangun gitu, bangkit? Pasti hancur itu ya. Nah begitu halnya juga negara begitu ya. Jadi ini teman-teman, saya harap bayar pajak gitu ya. Lagian itu kembali pada kita sendiri. Kalau kita bayar pajak ya, urusan perusahaan kita jadi gampang ya kan. Dicek nanti ada BI checking, ada analis, wah ini orang rajin bayar pajak nih gitu. Kalau kita mau approve ya untuk mengajukan usaha itu gampang lagi nanti gitu ya. Kalau nggak mau bayar pajak ya, ntar yang ada nih si kocak minjem lagi, mau utang gitu, utang lagi gitu. Kalau sampai nggak ada perputaran uang dari pajak ya, APBN turun marginnya gitu, RPJD-nya ya siap-siap aja ntar aset-aset hilang. Kalau aset-aset hilang jangan teriak gitu, kok ini apa-apa mahal, kok jadi milik swasta, kok ini jadi milik swasta gitu ya. Makanya bayar pajaknya ya. Jadi saya menyuruhkan ya, contohnya lagi ya, saya kasih satu kasus lagi nih. Orang yang nggak tahu ya pajaknya mati nih misalnya, padahal baru sebulan gitu, padahal baru buat sebulan gitu, baru buat sebulan ya. Dia boleh, ya nggak usah sebulan lah, seminggu gitu, 2 hari gitu. Nah dia mau jalan nih, dia punya motor, pajaknya mati 2 hari gitu. Dia mau jalan jauh ya, jalan jauh misalnya ke daerah Jawa Tengah lah ya, nggak usah lah ke Bandung aja lah gitu. Itu pasti was-was dia. Ketika kena polisi was-was, ketika kena polisi was-was. Karena kenapa? Karena dia nggak bayar pajak mati gitu ya. Padahal sebenarnya polisi nggak terlalu ngaruh, itu bukan urusan polisi. Tapi Allah kasih fitrah dia untuk takut gitu ya. Jadi dari kita, untuk kita pajak kita membangun bangsa gitu ya. Kalau kata Nabi, apa kata dunia gitu ya. Jadi bayarlah pajak gitu ya. Oke, saya menyuruhkan pada teman-teman Nahdien, khususnya kalau Nahdien insya Allah mah samina wa ta'ala sama kiai ya, sama guru pasti samina wa ta'ala. Cuma nih di luaran kita, mari sama-sama saya mengajak pada teman-teman Muhammadiyah maupun organisasi lainnya yang berada di Indonesia, mari sama-sama kita gencarkan pajak ya. Tinggal kita audit aja nanti uangnya itu mengalir kemana, kan ada KPK, ada PPATK, ada BPK gitu ya. Jadi kita kerjain aja urusan kita, nanti urusan kita akan dipermudah gitu ya oleh negara pastinya gitu ya. Saya rasa cukup untuk malam ini. Mari kita baca doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati ini jami'a hajati waghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madu wa mayati waktubni fi diwani sadati wasluk fi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atam raghibun fi ridam mustaslimun li qadam faktubni min awliyak wasluk fi sabila hudam alhikni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong mati dulu. Mana? Ini di sebelah sana ada limpahan. Nih. Yang lingkaran. Mana nih? Ya. Nah.